Halo teman-teman, ketemu lagi di channel Sang Master. Kali ini kita akan membahas tentang soal-soal tes CPNS 2023-2024 ya. Sebagaimana kita tahu, dalam tes CPNS itu ada dua tes ya. Pertama SKD atau seleksi kompetensi dasar, kemudian SKB atau seleksi kompetensi bidang. Kali ini kita akan membahas seleksi kompetensi dasar ya. Bagian pertama itu ada 30 tes TWK dengan passing grade-nya 65 untuk tahun 2023 ya. Kemudian tes TIU atau tes intelijensi umum itu 35 soal dengan passing grade 80, kemudian 45 soal tes karakteristik pribadi atau TKP dengan passing grade 166. Oke, kita mulai saja. Kita akan membahas tentang TIU atau tes intelijensi umum. Itu terdiri dari 4. Pertama, penalaran verbal, kemudian penalaran numerik atau penalaran numerikal, kemudian penalaran logika dan penalaran analitis. Kalau penalaran verbal itu ada sinonim, kemudian ada antonim, kemudian ada analogi dan kelompok kata. Sementara penalaran numerik itu ada aljabar, aritmatika, deret. Oke, kita bahas satu demi satu. Misalnya contoh soal penalaran verbal untuk sinonim. Nomor 1 misalnya, relatif itu apakah A fleksibel, nisbi, B fleksibel, C kaku, kemudian D pasti, atau yang E mutlak. Yang benar adalah nisbi. Jadi relatif itu sinonimnya, kata sinonimnya adalah nisbi, gitu ya, sama saja. Jadi relatif sama maknanya dengan nisbi. Kemudian kata nomor 2, kata pindai. Pindai ini memiliki sinonim A melihat sekilas, B mencermati, C melirik, D membuang, atau E memindahkan. Nah, untuk sinonim dari pindai adalah mencermati ya. Kemudian nomor 3, galat. Ya, galat ini, kata galat punya makna yang sama dengan apa? Atau bersinonim dengan kata apa? Apakah yakin, valid, pasti, mutlak, atau keliru? Galat. Galat berarti sama dengan keliru. Itu ya. Kemudian soal nomor 4, intrakurikuler. Ini memiliki sinonim dengan kata apa? Apakah sekolah, kegiatan sekolah, siswa, lapangan, atau kegiatan di luar sekolah? Jadi intrakurikuler itu punya padanan kata atau sinonim dengan kegiatan di sekolah. Misalnya nomor 5, kata bimbang. Ini memiliki sinonim atau sama artinya dengan pasrah, fleksibel, percaya, yakin, atau ragu-ragu. Nah, bimbang itu memiliki sinonim dengan kata ragu-ragu. Itu ya. Untuk tips dan trik kata-kata sinonim untuk nanti ujian ya. Pertama, kata-kata yang memiliki bunyi mirip dengan soal tidak selalu tepat. Yang kedua, perbanyak ya, Anda memperbanyak perbendaharaan kata dari KBBI ya, Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kemudian perbanyak juga kosakata dalam bahasa Inggris ya, karena terkadang kata-kata pada soal adalah kata serapan, banyak kata-kata serapan, terutama kata-kata untuk sinonim. Oke, selanjutnya kita latihan soal sinonim untuk prediksi tes khususnya untuk kata-kata sinonim. Ada 12 soal, kemudian satu soal itu 5 detik ya, satu soal 5 detik. Ada 12 soal semua. Oke, teman-teman silakan untuk mempersiapkan pena dan kertas untuk menulis jawabannya. Oke, kita mulai ya.
Oke, sudah selesai ya. Kita coba membahas satu demi satu jawabannya. Pertama, kata aristokrat. Aristokrat ini punya kata sinonim dengan apa yang benar? Birokrat, atau gelandangan, atau relawan, atau bangsawan, atau awam. Yang benar adalah bangsawan. Ya, jadi aristokrat itu penganut cita-cita kenegaraan yang berpendapat bahwa negara harus diperintah oleh kaum bangsawan. Itu pengertian pertama. Pengertian kedua, orang dari golongan bangsawan atau ningrat. Jadi aristokrat itu sinonimnya adalah bangsawan. Untuk nomor 2, ya, nomor 2, autentik. Autentik itu sinonimnya apa? Apakah asli, palsu, kabur, jelas, atau tinggi? Autentik, autentik. Ya, berarti asli ya. Benar adalah asli. Autentik itu punya makna dapat dipercaya, asli, tulen, atau sah. Ya, jadi kalau misalnya ada soal lagi, autentik itu misalnya A-nya misalnya tulen atau sah, itu juga bisa sama ya, selain asli. Jadi asli bisa asli, tulen atau sah, atau dapat dipercaya. Bergeming, nomor 3, itu artinya bergerak, diam, membuka, mesti, atau jalan. Bergeming itu sinonimnya adalah diam. Jadi geming itu bergeming ya, tidak bergerak sedikit, juga diam saja gitu ya, tergeming ya, terdiam ya. Nomor 4, Bramacora. Ini artinya residivis ya, itu orang yang melakukan pengulangan tindak pidana atau residivis gitu ya, atau penjahat gitu ya, Bramacora. Citra, yang benar adalah gambaran, sinonimnya adalah gambaran. Lihat ini berupa gambar atau gambaran, atau misalnya dalam sastra ya, itu kesan mental atau bayangan visual. Kalau di kehutanan ya, HUT ya, itu data atau informasi dari potret udara. Nah, itu citra ya. Kemudian defleksi, sinonimnya adalah penyimpangan ya, defleksi atau penyimpangan arah, misalnya penyimpangan arah angin yang disebabkan oleh rotasi bumi dan sebagainya, defleksi artinya ya. Nomor 7, dekade. Nah, ini gampang, dekade adalah arti lain atau sinonimnya adalah dasawarsa. Ini 10 tahun. Jadi kalau misalnya dekade itu sama dasawarsa atau 10 tahunan. Kemudian egaliter. Egaliter itu apakah sama, berbeda, kaum elit, bawah, atas? Itu sama ya. Egaliter itu bersifat sama atau sederajat. Jadi sama atau sederajat, egaliter. Embarkasi. Nah, kata embarkasi artinya pemberangkatan dengan pesawat terbang atau kapal laut, atau keberangkatan ya. Embarkasi adalah keberangkatan. C yang benar ya. Nomor 10, fenomena. Itu sama dengan atau sinonimnya adalah gejala ya. Fenomena itu hal-hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah, atau gejala. Flegmatis. Nah, flegmatis ini apa? Apakah cepat, serba lamban, jalur cepat, dilema, atau keraguan? Nah, flegmatis adalah serba lamban. Nah, flegmatis bertemperamen lamban ya, tidak mudah bergerak terangsang gitu, untuk mempunyai kebiasaan yang sukar diubah gitu ya, flegmatis. Grasi, hukum terbuka melawan pengampunan ringan. Otomatis grasi sinonimnya adalah pengampunan ya, yang biasanya diberikan oleh kepala negara kepada orang yang telah dijatuhi hukuman. Oke, demikian teman-teman tes sinonimnya. Kita akan lanjutkan ke antonim atau lawan kata.